kan aku sempet kayak cek Instagramnya Kak Frankie ya, dan tentang data beasiswanya itu, bener nggak sih? Itu katanya sampai Kak Frankie tuh uninstall sosmed ya? Waktu IELTS, nah itu emang separah itu kakak untuk distractionnya? Itu kenapa? Itu kenapa kak? Mungkin bisa diceritain? Kalau aku sendiri sih mungkin ya itu ya distraksi ya. Mungkin zaman sekarang ya susah ya. Iya ya. Bisa dibilang agak candu sama IG nggak tahu kenapa. Padahal nggak ada apa-apa juga di situ kan. Jadi kalau aku lihat dari kan kalau setiap minggu kan kita lihat tuh bisa lihat kan rata-rata kita main HP itu berapa lama kan. Biasanya di Iya. hari Minggu tuh muncul atau di hari apa. Paling banyak tuh waktu itu IG aku waktu itu. IG, Facebook gitu kayak aduh padahal nggak ada yang dilihat-lihat juga. Awal aku uninstall dulu yang toxic itu X aku uninstall. Karena isinya nggak penting kan orang berantem doang. Aku uninstall. Ya IG aku uninstall. Akhirnya aku uninstall semua. Jadi aku cuma lihat, aku tetap lihat IG dan sosmed cuma di laptop atau di komputer kerja. Jadi aku nggak ketika aku lagi kayak gini nih, aku nggak buka apa. Tapi aku tetap main HP. Tapi berkurang drastis waktu itu. Rata-rata main HP ku bisa berkurang 70% ketergantunganku sama HP. Nah, waktu yang berkurang itu aku gunakan untuk belajar. Jadi aku benar-benar fokus. Halo guys, welcome back to this story. So hari ini balik lagi sama aku Ara. Seperti biasa aku akan menemani kalian kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan untuk setiap sesinya. Dan hari ini aku akan ngobrol bareng sama guys yang luar biasa kali ini. Dan beliau ini merupakan Australia Awards awardee di Master of Communication for Social Change University of Queensland. Oke, ini menarik banget katanya juga guys kita kali ini one shot untuk masuk ke sini. So, gimana sih ceritanya? Kali ini kita dengerin aja. Sebelumnya langsung aja kita panggil. So, please welcome. Halo, Kak Frankie. Halo Ara, ya terima kasih udah diundang. Halo Kak Frankie, terima kasih kembali sudah mau join dan sharing bareng Ders di sini. Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri Kak Frankie terlebih dahulu nggak ke teman-teman Ders nih? Sebelum kita mulai. Boleh ya. Ya, terima kasih Ara. Ya, namaku Frankie Wijaya, biasa dipanggil Frankie. Sekarang lagi kuliah Master of Communication for Social Change di University of Queensland, Australia, di kotanya di Brisbane. Ini baru beres semester satu, baru banget kemarin hari Senin. Jadi ini lagi libur persiapan menjelang semester 2 nanti. Udah ya sekitar 6 bulan lah di sini. Wow, keren banget. Berarti Kak Frankie sudah 6 bulan ya di Australia. Oke, nah ini kan menarik banget nih ya Kak. Biasanya ini kalau aku dengar dari jurusan Kak Frankie kan, aku kira jurusan komunikasi itu bakal banyak belajar metode kayak public speaking ataupun media, PR dan sebagainya ya. Nah, tapi ternyata Kak Frankie mengambil communication for social change nih Kak. Sebenarnya jurusan ini belajar apa sih dan kenapa Kakak tertarik memilih bidang ini? Gitu. Mungkin boleh diceritain? Iya, iya, memang agak beda ya jurusan yang ini ya. Karena biasanya komunikasi kan media, PR gitu ya. Nah, kalau yang di sini agak lebih ke dasarnya lagi lah. Jadi kayak apa sih sebenarnya makna dan tujuan dari ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi nggak melulu hal-hal teknis. Nah, karena aku kan sudah kerja ya jadi wartawan lumayan lama ya. Ya hampir 10 tahun. Jadi kayak kalau aku kuliah lagi untuk belajar hal-hal teknis kayak misalnya cara nulis press release dan VR dan lain-lain itu kayaknya bukan aku nggak butuh tapi kayaknya aku perlu upgrade untuk hal yang lebih fundament gitu loh, hal-hal yang lebih mendasar karena aku kurang di teori kan, karena dulu aku kuliah satu aku bukan ilmu komunikasi jadi aku bener-bener belajar jadi jurnalis itu ketika aku jadi jurnalis, jadi aku pakai ilmuku dulu S1 untuk menambah kemampuanku jadi jurnalis saat itu, jadi aku bener-bener nggak terlalu paham lah sama ilmu komunikasi itu sendiri. Nah di sini aku belajar yang lebih fundamental, tapi di sini for social change itu lebih ke bagaimana ilmu komunikasi digunakan untuk sebagai jembatan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial gitu. Kayak misalnya uh, ada satu program yang saat ini dibikin sama pemerintah misalnya program sekolah rakyat. Itu kan biasanya dari pemerintah ya programnya. Sudah jadi itu bentuknya kan. Pemerintah bikin sekolah rakyat, warga tinggal ikut. Nah kalau dari pendekatan communication for social change itu nggak gitu. Jadi harusnya warga dulu ditanya,
butuhnya yang gimana sih gitu. Oh, butuhnya yang kayak gini. Jadi bottom up, bukan top down kayak yang biasa dilakukan pemerintah. Hal-hal kayak gitu. Jadi supaya programnya bisa lebih efektif lagi. Jadi memang kita tahu misalnya sekolah rakyat itu bagus, tapi mungkin akan kurang efektif karena ternyata kebutuhan warga tuh nggak itu gitu loh. Walaupun tetap aja bagus gitu. Jadi ini tuh gimana partisipasi dari warga yang rakyat lah. Saya sebagai rakyat kita yang di bawah bisa ikut berpartisipasi menyuarakan itu. Nah, ilmu itu tuh belajar tentang hal-hal seperti itu. Contoh salah satunya. Wow, oke, luar biasa banget. Tapi Kak Frankie sebelumnya tuh kayak, kan berarti Kak Frankie kan sudah menempuh S1 dan sempat bekerja sebagai jurnalis ya, gitu. Nah, itu sempat kepikiran nggak sih Kak, kayak kalau suatu hari ini bakalan mau belajar lagi, study abroad ke luar negeri gitu. Pernah kepikiran nggak Kak sebelumnya? Oh, pernah. Dari awal tuh dulu kan masuk, aku kan kuliah Hmm. di Sumatera Utara ya, Universitas Sumatera Utara, di Medan gitu loh. Maksudnya kayak, ya kalau dibanding UI, ITB, UGM, jauh lah gitu kan. Maksudnya kayak nggak terkenal gitu. Jadi dulu kalau orang Sumatera tuh kalau kuliah tuh masuk negeri pengennya ya masuk USU udah oke. Tapi begitu masuk USU ternyata orang-orang yang di Medan tuh malah kuliahnya pengen ke Jawa gitu. Terus aku Hmm, kerja oke. kan, aku kerja ke Jakarta. Nah di Jakarta aku ketemu orang-orang lagi, teman-temanku tuh kalau kuliah di luar negeri gitu. Ada juga yang ternyata kuliah di luar negeri ya. Gimana sih caranya gitu? Kebetulan mereka waktu itu ya punya uang, jadi kuliahnya emang dari sana dari S1 gitu. Terus aku cari-cari tahu, oh ternyata bisa beasiswa ya. Menarik gitu. Jadi selama 10 tahun itu aku tetap pengen lah punya mimpi untuk kuliah. Sempat mulai mencoba di 2019 sebelum COVID, tapi ternyata kan COVID kan. Jadi aku agak berhenti sebentar. Nah, baru 2023 aku mulai lagi. Jadi aku daftar AS, ya itu tadi. Syukurnya bisa sekali nyoba karena lumayan lama kan. Sementara teman-teman di sini itu muda-muda banget, umurnya masih di bawah 30 gitu. Aku kan udah 30-an ya. Tapi tetap merasa muda karena keinginan belajarnya sama. Iya, berarti gen milenial yang sebenarnya Kak Frankie juga udah punya mimpi yang lumayan lama ya untuk study abroad karena teman-teman gitu ya yang banyak yang di luar negeri. Nah, ini kan menarik banget ya Kak. Gimana sih kok Kak Frankie bisa one shot gitu loh? Kayak apa gitu ada tipsnya gak mungkin yang Iya. kenapa gitu? Sebenarnya kalau yang aku perhatiin ya, jadi sebelum aku ikut beasiswa kan aku jadi wartawan aku udah ikut fellowship ya beberapa kali ya. Oke. Itu juga dari luar negeri juga kan dapat. Terus aku ikut, aku coba baca polanya. Sebenarnya kayak oh ternyata mereka tuh maunya orang yang begini. Kan setiap beasiswa atau setiap fellowship atau setiap apapun itu punya karakteristik orang yang dituju kan. Jadi misalnya kayak kalau Australia Awards butuhnya orang yang begini, butuhnya orang yang udah punya pengalaman dan udah tahu harus ngapain dan apa kontribusinya balik untuk Indonesia dan juga Australia. Karena kan yang ngasih beasiswa Australia kan, bukan pemerintah Indonesia. Jadi Iya. semuanya itu tetap harus terhubung dengan si pemberi beasiswa. Jadi kita jangan fokus sama Indonesia doang. Bagaimana bisa hubungan Indonesia dan Australia, dua-duanya dapat. Karena yang bayar kan Australia gitu kan. Hmm. Nah, aku coba mempelajari benar-benar apa yang mereka cari. Aku pastiin sama pengalamanku, aku pastiin sama CV dan SI ku. Ya udah, waktu itu aku eh, ya nggak tahu sombong atau enggak, tapi aku waktu itu yakin diterima karena ya karena aku udah kerja lama kan. Biasanya kan aku wawancara orang. Ini diwawancara jadi aku tahu lah kalau ketika orang membeli afirmasi positif tuh, oh ini kayaknya diterima nih gitu. Dan pertanyaannya juga seputar profesionalisme kita aja gitu. Apa yang aku lakukan selama kerja, apa yang sudah aku lakukan, dan kenapa aku harus kuliah lagi, kenapa aku harus kuliah di luar negeri, kenapa nggak di Indonesia. Nah itu tuh harus bisa kita jawab sebelum kita mendaftar. Jadi jawaban-jawaban itu sebenarnya kita udah harus tahu duluan. Diri kita sendiri yang sudah tahu. Bukan kita mau wawancara baru kita, oh apa jawabannya ya? Nggak gitu. Jadi intinya kita tahu diri siapa kita mau apa, tujuannya apa. Kita udah tahu dulu sama diri kita sendiri. Dan kita merasa, oh aku layak nih kayaknya. Aku kayak siap untuk next level, untuk beasiswa, aku daftar. Nah, tinggal setelah itu baru kita lengkapi persyaratan. Jadi kan ada orang yang kebalik ya. Ada yang kayak persyaratan dulu. Sementara dia sebenarnya cuma pengen tinggal di luar negeri doang gitu. Iya. Aku tahu tinggal di luar negeri asik. Siapa ya nggak ada yang bilang nggak asik kan. Tapi kuliahnya juga susah gitu loh. Masanya orang kesini tuh bukan oh karena nanti aku tinggal di Melbourne ya aku bisa foto-foto aku ini. Semua pengen kayak gitu. Tapi itu bonusnya. Tujuan kita kan mau kuliah. Jadi menurutku siapin dulu kitanya. Kita siap nggak kuliah lagi? Kita siap nggak untuk layak nggak kita mendapat
beasiswa itu, karena kan uang yang dikasih ke kita nggak sedikit ya, bukan cuma 10 juta 20 juta. Kalau di caseku itu mungkin sekitar 2 miliar gitu sampai selesai. Jadi kita harus bisa ngasih pertanyaan jawaban yang membuat kita layak untuk dikasih uang 2 miliar rupiah dalam bentuk beasiswa. Itu sih. Tapi itu Wow, susah. iya. Itu susah sih. Wow, ya menarik sih Kak. Emang sebenarnya berarti Kak Franky tuh riset dulu ya gitu. Mungkin kan maksudnya kalau ngelihat dari Instagram Kak Franky atau teman-teman Kak Franky, wah enak nih orang nih ya gitu kayak di luar negeri tapi nggak tahu struggle-nya kayak gimana ya gitu. Tapi nih Kak yang paling menarik lagi kan aku sempet kayak cek Instagramnya Kak Franky ya dan tentang data beasiswanya itu. Bener nggak sih? Itu katanya sampai Kak Franky tuh uninstall sosmed ya? Waktu IELTS, nah itu emang separah itu Kakak untuk distraction-nya? Itu kenapa itu kenapa, Kak? Mungkin bisa diceritain? Kalau aku sendiri sih mungkin ya itu ya distraksi ya. Mungkin zaman sekarang ya susah ya. Iya ya. Bisa dibilang agak candu sama IG, nggak tahu kenapa. Padahal nggak ada apa-apa juga di situ kan. Jadi kalau aku lihat dari kan kalau setiap minggu kan kita lihat tuh bisa lihat kan rata-rata kita main HP itu berapa lama kan. Biasa di Iya. hari Minggu tuh muncul atau di hari apa. Paling banyak tuh waktu itu IG aku waktu itu. IG, Facebook gitu kayak aduh padahal nggak ada yang dilihat-lihat juga. Awal aku uninstall dulu yang toxic itu X aku uninstall. Karena isinya nggak penting kan orang berantem doang. Aku uninstall. Ya IG aku uninstall. Akhirnya aku uninstall semua. Jadi aku cuma lihat, aku tetap lihat IG dan sosmed cuma di laptop atau di komputer kerja. Jadi aku nggak ketika aku lagi kayak gini nih, aku nggak buka apa. Tapi aku tetap main HP, tapi berkurang drastis waktu itu. Rata-rata main HP ku bisa berkurang 70% ketergantunganku sama HP. Nah, waktu yang berkurang itu aku gunakan untuk belajar. Jadi aku benar-benar fokus. Karena kan kita kalau udah belajar nih, kita nulis nih, misalnya kita lagi bikin esai atau kita belajar IELTS. Terus baru 15 menit kita udah megang HP kan, ngecek. Nggak tahu apa yang dicek kan. Atau kayak cuma ngecek apa gitu. Nah, itu tuh aku hapus semua untuk ngilangin distraksi. Jadi aku 1 jam itu, karena aku belajar 1 jam di pagi hari sama 1 jam di malam hari kan. Sebelum pergi kerja dan setelah berangkat kerja IELTS doang tuh. Supaya aku benar-benar pastiin 1 jam itu aku fokus ngerjain itu doang. Nggak ada yang lain-lain. Nggak ada tuh jeda-jeda lihat HP itu nggak ada. Itu sih. Jadi selama dari bulan 11 ya sampai bulan 3 waktu itu menuju untuk tes IELTS-nya. Jadi triknya supaya kita tertekan, kita bayar dulu tes IELTS-nya. Jadi kita ada motivasi untuk belajar kan. Karena udah kita bayar nih book hari tesnya. Udah. Saranku kalau misalnya Ara mau IELTS nih atau udah mungkin aku nggak tahu atau teman-teman dari 6 bulan nah book tuh eh, jadwal IELTS-nya dari sekarang bayar aja. Jadi supaya kita beban kan karena kan itu bayar. Jadi kita belajar. Aku kayak gitu. Aku menekan diri sendiri. Kalau gak gitu kita santai-santai soalnya. Tahu-tahu udah lewat. Karena setelah IELTS, kalau IELTS sudah punya, yang lain gampang sih. Karena berkas kan cuma kayak tanda tangan dosen, surat rekomendasi, esai dan lain-lain itu bisa dikerjain kapan aja. Tapi kalau IELTS kan kalau kita gagal kita harus ngulang lagi dan bayarnya mahal kan. 3.500.000 sekarang. Tahun lalu aku masih 3.100.000 gitu. Wow, iya sih. Setuju Kak, karena kan ibaratnya IELTS juga kita bayar sendiri ya, dan itu gimana time management dari diri kita sendiri gitu ya. Dan mungkin caranya Kak Franky adalah dengan cara ya udah gue uninstall sosmed karena mau mengurangi screening HP kali ya, terus biar fokusnya ke IELTS. Itu lucu banget. Tapi menurut Kak Franky yang bikin skor IELTS naik itu karena belajarnya eh, tepat lebih banyak atau karena distraksinya nih Kak? Menurut Kak Franky? Belajarnya. Tetap belajar Tetap ya. lah belajar nih. Harus ada strateginya juga sih. Jadi kita nggak bisa 1 jam belajar, tapi kalau kita nggak ada strategi belajarnya juga kurang ini sih. Kalau buat yang nggak punya basic sama sekali, aku sih menyarankan yang ambillah les-les itu ya. Walaupun agak Hmm. mahal. Ya aku nggak tahu bermanfaat atau enggak. Tapi kayaknya perlu deh kalau yang nggak punya basic ya. Tapi kalau yang sebenarnya YouTube juga cukup sih. Aku sejauh ini tuh belajar dari YouTube ya. Ngikutin itu, aku ambil les itu juga untuk memotivasi juga. Sebenarnya sama yang di YouTube dengan yang bayar itu. Cuma yang kalau yang bayar ini kita punya guru yang bisa kita tanyain kan. Karena kan sebenarnya kita kalau bingung kita perlu orang yang perlu bisa ditanya kan. Enaknya itu. Sama kalau di situ biasanya dia ada komunitasnya untuk info beasiswa, saling motivasi dan itu juga perlu sih support kayak gitu. Jadi kalau emang ada modalnya, tapi kalau nggak ada, YouTube juga cukup sih.
YouTube itu udah lengkap banget ya, banyak banget kan channel-channel yang belajar IELTS itu dari nol. Menurutku oke banget. Ya banyak sih Kak sekarang, bahkan AI juga banyak banget ya gitu. Tapi kan Aku pakai AI juga waktu itu. pakai AI juga. Speaking aku pakai AI. Jadi aku ngomong sama Oke. AI itu. Iya emang teknologi udah canggih banget Kak. Cuman kan memang untuk beasiswa kita diharuskan juga ikut IELTS ya, gitu. Iya benar-benar benar. Ujungnya tetap harus punya sih, karena kampus juga wajib IELTS Iya, kan. iya wajib IELTS sekarang ya. Kalau mau lulus sekarang juga udah harus IELTS Kak. Nah tapi dari semua section IELTS yang paling kayak struggle yang paling bikin Kak Frankie stres tuh apa tuh? Ada gak? Writing sih. Writing Berarti. susah. Writing susah. Nilaiku pas-pasan. Aku dapat 6. Itu minimal banget kan. Kalau average aku Oh, oke. 7. Average aku 7. Aku bagus di listening, reading, sama speaking lumayan lah. Tapi writing aku 6. Waktu itu deg-degan sih. Kalau nggak lulus kan harus ngulang ya. Aduh, gimana tuh. Tapi bisa. Akhirnya Itu. nanti. Tapi waktu itu salah karena aku fokus writing cuma di akhir. Aku lama fokus belajar di listening sama reading, makanya skorku tinggi banget di situ. Sebenarnya harus dibagi rata sih porsi belajarnya. Kalau bagi rata sih bisa dapet. Tapi ujungnya IELTS itu sebenarnya bukan cuma kita untuk lolos beasiswa, karena nanti kuliah kita akan melakukan ini semua gitu. Jadi misalnya kayak listening, kan ada beberapa section yang nanya spelling kan. Boleh di spell namanya, misalnya kayak ini Rizky Saragi, RIZKI gitu kan. Nanti kita akan ketemu di sini tuh. Misalnya kita mau daftar ke kasir, ke farmasi, nama lengkapnya siapa ya gitu. Frankie, boleh di spelling? Nah, kan kepake Oke. sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan cuma buat beasiswa, karena kita hidup di sini kita akan pakai itu. Jadi IELTS itu bukan, menurutku bukan kita dapat itu beasiswa. Jadi bukan nilai yang kita cari sebenarnya, tapi kita paham. Karena kalau kita paham, kita akan bisa pakai di sini. Setuju Kak, setuju. Gitu. Tapi untuk IELTS tuh ada minimal skor nggak sih Kak untuk beasiswa? Apa beda-beda setiap beasiswa tuh? Beda-beda, beda-beda. Kalau Hmm. Australian Award kan ada beberapa kriteria ya. Ada yang dari jalur pemerintah Indonesia, Government of Indonesia, itu PNS dan lain-lain. Ada jalur open, aku ada jalur open, jalur umum, sama ada jalur dari ITG. ITG itu Equity Target Group, kayak teman-teman disabilitas, wanita rentan dan lain-lain, itu bisa di websitenya lah lebih lengkap. Itu beda IELTS-nya, mereka biasanya lebih maksimalnya 5,5 udah bisa, 5 atau 5,5 udah bisa. Kalau aku minimal waktu itu 6,5, 6 minimal 6. Kalau Government of Indonesia juga 6. Tapi untuk kampus beda lagi, kampus mintanya 6,5. Beda-beda Ada berarti ya bed, Kak. iya beda-beda, beda-beda. Tapi kalau untuk daftar beasiswanya 6 sih. Waktu itu aku 6 cukup. Oh, oke. Nah, waktu Kak Frankie lagi struggling sama IELTS-nya itu berarti lagi kerja juga sambil kuliah atau seperti apa tuh Kak? Lagi Oh, kerja, lagi wow, kerja. wow. Nah, ini kan baik teman-teman, mungkin baik teman-teman Ders nih yang sambil kuliah, sambil kerja, terus mungkin yang punya keluarga juga. Nah, itu gimana sih Kak? Berapa jam belajar yang mungkin realistis tapi tetap efektif gitu untuk orang yang punya jadwal yang padat ya kayak Kak Frankie? Aku kerja juga, aku punya keluarga juga. Jadi Wah, udah padat berarti ya. Nah, itu gimana tuh Kak? Coba spill cara belajar yang efektif. itu yang aku bilang tadi, aku di subuh kan, karena aku Mhm. Muslim, aku sholat subuh, aku bangun pagi, habis sholat kerja kan masuknya jam 9 kebetulan waktu itu ya. Jadi aku subuh banget, 1 jam atau 2 jam lah. Biasanya satu section IELTS listening aku selesain tuh di pagi hari. Atau kalau bisa dapat dua, aku, karena kan satu session itu setengah jam, ya. Bisa dapat 2 session tuh 1 jam. Udah aku kerja, terus malam aku lanjut lagi, malam aku 2 jam di jam 10-an atau jam 9-an aja sampai jam 11. Habis itu selama 4 bulan aku lakukan setiap hari. Jadi pagi terus malam di bener-bener yang Bener, bener, setiap hari. hmm, wow, Emang, keren banget. tapi karena aku pertama kali juga ikut IELTS, aku belum pernah ikut IELTS. Dulu cuma TOEFL doang. Dan menurutku itu uang yang banyak ya untuk orang Indonesia kan. Jadi menurutku aku nggak mau menyia-nyiakan uang itu. Jadi aku belajar keras dan bekerja keras untuk menyelesaikan. Memang harus belajar Iya. sih. Itu nggak bisa kita tiba-tiba, nggak mungkin. Karena nanti kita akan pakai juga itu buat di hidup di sini. Jadi menurutku itu bukan cuma buat daftar beasiswa. Itu akan kepake buat ini. Iya sih, karena kan memang nanti Kak Frankie ujian pada saat di kampusnya juga pakai ada English, wah itu kan pasti harus memahami, menguasai banget ya Kak.
ketemu writing setiap hari kan, Iya, oh iya, tugas-tugasnya juga ya Kak. Nah, tugas-tugasnya oral oh, presentation itu kan juga speaking kan, ya iya. semua Heeh. dipakai. Oke. Nah, by the way nih, kalau ngomongin di Australia kan, Kak Frankie di Australia nih. Ada nggak sih Kak, selama Kak Frankie udah stay di Australia, momen-momen yang lucu, momen yang menarik gitu yang udah pernah Kak Frankie alamin? Atau teman-temannya, culture-nya mungkin. Coba bisa di-sharing nggak Kak ke teman-teman Ders? Kalau aku kebetulan di Brisbane ya, aku sengaja milih Brisbane tuh karena cuacanya lebih bersahabat dibanding ke Melbourne atau Sydney. Kalau Oke. Melbourne kan mungkin teman-teman yang udah lihat di IG pernah bilang nih kota satu musim dalam satu hari bisa hujan, bisa panas, bisa dingin. Nah Iya, iya, kalau iya. ya kalau Queensland itu Brisbane khususnya dia julukannya kan Sunshine Coast ya, Sunshine Island atau apalah. Jadi memang Maksudnya gimana Kak? matahari itu ya jadi kayak cerah terus kayak sekarang nih kan backgroundnya bagus banget nih. Iya, Ini iya, lagi iya. cerah banget, cuacanya juga sejuk, nggak terlalu dingin. Ini winter, tapi sekarang tuh sekitar ya 16 derajat, 17 derajat gitu. Nggak nggak terlalu dingin kayak di Melbourne. Kalau Melbourne tuh bisa 8 derajat. Dan di sini tuh nggak terlalu city banget, nggak terlalu desa banget juga. Jadi balance gitu hidupnya. Yang aku suka di sini tuh pengalaman serunya warganya ramah-ramah ya. Jadi warga Australia itu yang di sini sangat welcome sama pelajar-pelajar dari manapun gitu. Jadi kalau kita papasan di jalan mereka pasti akan nyapa kita kayak sekedar kayak good morning, how are you, kayak hal-hal seperti itu menurutku sebagai orang luar mereka menerima kita, aku kan kadang kita takut ya ada rasisme atau apa, ternyata enggak gitu, mereka ramah banget. Dan aku melihat keramahan itu sebagai sesuatu yang welcoming karena mereka juga support kita di sini, mereka mengakui keberadaan kita di sini sebagai manusia juga ya, bukan cuma sebagai mahasiswa yang itu. Jadi kayak di luar kegiatan-kegiatan kampus aku juga menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di community ya, community di Australia itu. Karena di sini tuh kita bisa ikut kegiatan-kegiatan gratis yang disediain sama community-community. Kayak kita jadi volunteer untuk kegiatan-kegiatan. Jadi menurut aku oke banget sih. Apalagi hampir mirip lah ya sama budaya Indo kan ramah, ramah apa. Di sini juga kok sama. Ya, dan kita juga ada perkumpulan kan di sini ya kayak PPI gitu kan ada. Ada Hmm. juga ya kumpul-kumpul teman-teman gitu ngobrol. Jadi kayak kalau lebaran kita ya bareng-bareng sama mereka jadinya walaupun nggak ada keluarga gitu kan. Sebelumnya kan waktu lebaran keluarga aku belum datang. Sekarang kan udah datang. Jadi kayak bisa lebaran bareng sama mereka, masak masakan Indonesia gitu-gitu. Ya seru sih. So far sih aku sih kalau aku ya nggak ada homesick-homesicknya ya. Kan kalau ke deep question-nya, pernah nggak sih Kak Frankie tuh kayak ngerasa waktu itu kayak aku bisa lolos gak ya gitu waktu daftar beasiswa atau pernah kayak di fase kayak hopeless gitu nggak Kak? Sebelum akhirnya memang sesukses ini kan gitu. Iya, pernah pasti pernah lah. Eh, tapi aku kan orangnya nggak mau berpikir negatif ya. Jadi kayak waktu itu udah ada plan B. Kalau misalnya nggak lolos aku ngapain ya? Gitu. Sempat Mhm. kepikiran juga sambil nunggu kan, udah nggak ada kabar nih gitu. Eh, jadi aku udah nyiapin plan B-nya. Tapi aku life masih go on kan, gitulah.